Salam sejahtera bagi kita semua. Kembali lagi di channel YouTube Connecting Hope dengan materi air tanah yang berhubungan dengan menganalisis dinamika hidrosfer dan dampaknya terhadap kehidupan. Air tanah ini termasuk pada perairan darat ya. Air tanah ini atau air tentunya sangat membantu atau sangat berpengaruh dalam kehidupan kita setiap harinya. Karena air tanah ini adalah air yang bergerak di dalam tanah yang terdapat di dalam ruang antara butir-butir tanah yang meresap ke dalam tanah dan bergabung membentuk lapisan tanah yang disebut aquifer. Air tanah dapat disebut aliran yang secara alami mengalir ke permukaan tanah melalui pancaran atau rembesan. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi aliran air tanah. Yang pertama, tingkat porositas tanah dan batuan. Yang kedua, kemiringan lereng. Dan yang ketiga, tingkat kelembapan tanah. Di mana porositas ini ruang volume pori-pori tanah yang dapat meluluskan air dari satu dengan yang lain. Dan bagaimana klasifikasi air tanahnya, ini berdasarkan letaknya. Ada air tanah freatis, di mana air tanah ini terjadi karena adanya penyerapan air dari permukaan tanah. Air tanah ini dimanfaatkan manusia dalam bentuk sumur dangkal dengan kedalaman 15-30 meter. Jadi air tanah ini volume tergantung dengan musim. Ketika musim penghujan volumenya akan banyak, dan sebaliknya ketika kemarau. Jadi volume ini air akan sedikit. Air tanah permukaan disebut juga freatik atau air tanah dangkal. Jadi air ini berada di atas permukaan batuan kedap air. Lapisan kedap air merupakan lapisan yang sulit dilalui tanah. Contoh dari jenis lapisan ini adalah lapisan lempung ya. Jadi lapisan kedap ini disebut pula lapisan impermeable. Jadi perhatikan gambarnya di samping kiri. Dan permeability ini sebaliknya, lapisan tidak kedap air memiliki sifat mudah dilalui air. Lapisan ini disebut sebagai lapisan permeable. Contoh lapisan permeable ya yang disebutkan tadi. Air tanah artesis, air yang terperangkap di antara dua lapisan kedap air, letaknya jauh di dalam tanah. Untuk pemanfaatan perlu dibuat sumur artesis atau sumur bor. Perhatikan lapisan yang paling bawahnya itu ada kedap air, yang keduanya air tanah tertekan, dan yang selanjutnya itu lapisan air lolos ya. Lalu lapisan kedap air dan lapisan lolos air. Dan untuk berdasarkan asal airnya, air tanah meteorik, air tanah yang airnya berasal dari hujan dan gletser, air tanah tubir, lalu ada air tanah Louvenier, mata air panas yang naik ke permukaan karena gas, lalu air tanah ini yang terperangkap dalam rongga-rongga dan tetap tinggal dalam batuan tersebut sejak penimbunan terjadi. Dan manfaat air tanah bagi manusia sebagai bagian dari siklus hidrologi memenuhi kebutuhan sehari-hari seperti memasak dan mencuci, membantu proses produksi pada industri kecil, dan sebagai sumber irigasi pertanian yang dialirkan melalui sumur bor ya. Dan bagaimana konservasi tanah air dan daerah aliran sungai ini, di mana upaya memelihara keberagaman serta keberlanjutan keadaan, sifat, dan fungsi air tanah agar senantiasa dalam kuantitas dan kualitas yang memadai. Dan untuk konservasi air tanah ini ada beberapa kegiatan. Yang pertama, perlindungan air tanah. Upaya perlindungan air tanah dapat dilakukan dengan menerapkan kawasan lindung. Dan yang kedua, pelestarian air tanah, di mana upaya ini dapat berupa kegiatan pelestarian fungsinya daerah imbuhan air tanah dengan vegetasi ya, reboisasi, pembuatan hutan kota dan sebagainya. Dan yang ketiga adalah penguatan air tanah, dilakukan penguatan air tanah ya. Dan untuk konservasi daerah aliran sungai das, ini upaya pelestarian lingkungan das dengan tetap memperhatikan manfaat yang bisa didapatkan pada saat itu dengan cara tetap mempertahankan keberadaan setiap komponen ekosistemnya untuk pemanfaatan di masa yang akan datang, dengan tujuan ya untuk membina kelestarian dan keserasian ekosistem das serta meningkatkan pemanfaatan sumber daya alam bagi manusia tentunya. Dan lembaga-lembaga yang menyediakan, yang pertama ada Pusat Penelitian dan Pengembangan Puslitbang Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Badan penelitian ini bertugas melaksanakan penelitian, pengembangan, serta penerapan ilmu. Dan yang kedua, Balai Besar Wilayah Sungai Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Badan ini bertugas mengelola seluruh sungai yang ada di Indonesia. Jadi semua termasuk sungai-sungai yang ada di daerah kita. Dan selanjutnya Lembaga Badan Informasi Geospasial ini berhubungan dengan oceanografi yang nantinya dapat digunakan untuk pemetaan dalam kajian hidrologi. Dan untuk BNPB, penanggulangan bencana, data-datanya itu untuk terkait dengan potensi wilayah yang rawan terhadap banjir. Jadi bencana-bencana yang ada ini terkaitnya dengan itu.
Sedangkan BMKG tentunya dimanfaatkan data hidrologi di suatu ini nantinya dapat dipergunakan untuk memberikan data informasi perkiraan iklim dan cuaca. Sedangkan Pusat Hidrografi dan Oceanografi TNI Angkatan Laut Pushidrosal menyediakan data informasi yang akan dan tentunya sebagai data dasar yang akan digunakan sebagai bahan analisis ya strategi pertahanan nasional. Sampai di sini materinya, semoga bermanfaat. Sampai jumpa pada materi-materi selanjutnya. Salam geografi. Bye.